Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandita Prasetjadipra dari kelas 11 RPL 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai proyek Laravel saya yang berjudul Data Kelas. Ini tampilan yang udah jadinya. Kita coba dulu dari edit, delete, lalu ke tambah data. Kita coba edit. Kita edit nama wali kelas. Ini tersimpan, ada pemberitahuan data berhasil dirubah. Di sini juga sudah dirubah. Kemudian kita coba delete dan data sudah berhasil delete ya. Kemudian kita coba tambah data. Simpan, ada pemberitahuan juga data berhasil ditambahkan. Ini ada di bawah ya, nih di sini. Kemudian saya akan jelaskan terlebih dahulu cara pembuatan web seperti ini. Kita bakal coba lihat dari VS Code. Pertama-tama saya membuat sebuah controller yang bernama class controller. Di dalamnya terdapat beberapa fungsi penting ya. Ini ada index 8. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data kelas dari database kelas. Kemudian ada create. Create ini fungsi untuk menampilkan from tambah data. View-nya bernama from blade PHP, ada di sini. Kemudian ada store. Di sini store, fungsi ini untuk menampilkan from tambah data juga ya. View-nya sama seperti yang tadi, from blade PHP. Kemudian ada edit. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan from edit berdasarkan data yang diambil dari database beserta ID-nya. Kemudian ada update juga di sini. Update. Mana update? Nah, ini. Fungsi ini untuk memproses perubahan data dan menyimpan kembali ke dalam database. Kemudian ada destroy. Destroy itu di bawah. Nah, ini. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data dari database, untuk menghapus data kelas dari database. Kemudian saya membuat model kelas yang terhubung dengan table T-class. Di sini saya mendefinisikan nama kelas, nama table, kolom yang diisi variable ya, agar Laravel tidak menambahkan timestamp. Kemudian ada from blade PHP di sini. Ini from blade PHP-nya. From ini digunakan untuk menambahkan dan mengedit data kelas. Ada 4 input. Jadi yang pertama tuh ada nama kelas, lalu yang kedua ada jurusan, yang ketiga ada nama wali kelas, dan yang terakhir ada lokasi ruangan. Di bagian atas juga saya tampilkan error validasi jika input tidak lengkap. Nah, ini. Kemudian ada index 8.
Indeks 8 adalah halaman untuk menampilkan seluruh data kelas. Di sini saya menampilkan data dalam bentuk tabel ya. Ada tombol untuk edit, delete, seperti ini. Tombol edit, delete. Terus ada tombol tambah data juga. Notifikasi berhasil di sini atau gagal juga ditampilkan dalam bentuk alert hijau. Kemudian ada web PHP di sini. Saya akan menjelaskan rootnya. Yang pertama ada get/class untuk melihat data. Kemudian ada root get class/create ya itulah pokoknya untuk menambahkan data juga. Ini jadi yang pertama untuk melihat data, yang kedua untuk menambahkan data, lalu yang ketiga ini root post ya, berbeda bukan get. Ini untuk menyimpan data baru buat update. Kemudian ada root get class/edit _id. Di sini untuk menampilkan from edit. Kemudian ada root page/class. Ini untuk menyimpan perubahan data ya. Jadi kita menyimpan data barunya dari yang ketiga, kemudian diupdate di yang kedua, tiga, empat, yang kelima. Kemudian yang terakhir ada root delete untuk menghapus data. Kemudian saya akan menjelaskan CSS-nya. Langsung saja kita jelaskan CSS-nya. Jadi untuk halaman from input ini saya menggunakan background ya yang full screen agar tampilannya lebih menarik. Lalu saya tambahkan efek transparan pada kolom kotak form menggunakan background color juga supaya tulisan tetap jelas tapi latarnya tetap kelihatan gitu. Kita lihat dari codingannya. Kita tuh pakai CSS di ini buat backgroundnya, background yang full screen, background color juga pakai warna hitam atau kodenya RGBA ya, kalau kode nomornya 00075. Kemudian di elemen input seperti nama kelas, kemudian jurusan yang seperti ini, saya menggunakan desain warna gelap dan teks putih agar sesuai dengan tema dark. Jadi biar enggak campur aduk warnanya. Kemudian saya juga menambahkan alert warna merah jika ada error validasi agar user bisa langsung tahu apa yang salah. Langsung aja kita contohin contoh errornya. Kita isi ini, lalu kita kosongin salah satu dari ini ya. Nah seperti ini ya. Jadi dikasih warna merah dan dikasih tahu juga apa yang salah. Jadi ini tuh the name class field is required, jadi nama kelasnya harus diisi. Kemudian tampilan table data indeks 8. Untuk halaman daftar kelas, daftar data kelas, saya tetap menggunakan background yang sama. Nah ini indeks 8. Nah ini pakai background yang sama tetap. Kemudian ada tabel yang saya bungkus dengan warna semi transparan juga, teks putih juga agar tetap bisa dibaca dengan jelas. Terus header tabelnya, header tabelnya itu saya kasih warna abu gelap agar beda dari isinya. Tombol edit dan data delete saya desain dengan warna hitam juga dan putih biar tetap sama, sederhana juga. Pesan notifikasi ketika data berhasil ditambah, diubah atau dihapus dalam kotak berwarna hijau ya, seperti kayak tadi. Disamain aja sih kalau CSS biar rahasia. Ya mungkin sekian penjelasan dari tugas Laravel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.